Saya yakin bahwa biangnya seperti itu, makanya insya Allah ini tu makun reye taroi mere pasiota ukola kaita taroi pasiara ria kaita sehingga kemanapun pergi Pak insya Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa banyak terjadi perceraian? Oleh karena banyaknya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Maka ditutong kay runto orani macaina dapat dirina benena. Ya, sedikit-sedikit marah, tangannya lagi melayang. Sampai dia ada yang terjadi di kampung lain, kita lihat di televisi Bapak Biang hadir, seorang suami menyiram minyak panas pada istrinya. Coba bayangkan itu. Bahkan ada yang sampai membunuh istrinya. Inilah kekerasan yang terjadi. Apalagi ya korban ini, bela pol ini mabuk pol ini magal di silo bolana macai. Biasanya kemuru-muru ini benih. Nah, dan ingat, setiap ada masalah, coba hadapi masalah itu dengan baik. Hadapi masalah itu dengan tenang. Karena terkadang kalau sudah nafsu kita memuncak, pada akhirnya kadang ini melayang Bapak Biang hadir. Apalagi orang yang berkeluarga itu ada setan khusus yang dikirim oleh iblis namanya setan ad-dasin. Setan ad-dasin ini berusaha bagaimana membuat keluarga seseorang itu selalu bermasalah. Ya, di manakah selalu berada dasin itu? Dasin kadang berada di makanan. Makanya kalau makan usahakan berdoa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa ini bagus sekali ketika kita berdoa terus kita makan. Semua yang kita makan kalau dapat berkah dari Allah, maka semua yang membuat penyakit akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan memakan makanan yang berberkah, maka insya Allah tubuh ini, jasad ini akan mudah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelebihan ketika kita berdoa. Tapi sebaliknya, kalau makan tanpa doa, tanpa bismillah, maka Anda makan dengan bersama asyaitan. Termasuk setan ada di situ. Ya. Selalu bikin kacau rumah tangga. Sedikit-sedikit ada masalah, bahkan sudah mau tidur bikin masalah. Ya, kenapa? Ada memang asyaitan. Setan ini namanya ad-dasin yang suka membuat kacau rumah tangga seseorang. Ya, makanya insya Allah ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa banyak terjadi perceraian? Hanya persoalan ekonomi. Nah, mereka tahu tu makun mereka sih dia mulai terima yero polen nalakainya. Ya, dia mulai syukuru kiwi. Padahal sudah banyak, masih mau lebih dari itu. Makanya istri itu pintar-pintarlah melihat suaminya. Kalau suami saya gajinya berapa per bulan. Kalau seorang polisi gajinya sekian per bulan. Insya Allah banyak disyukuri, sedikit disyukuri, lebih bagus lagi. Ketika mampu bersyukur yang sedikit, maka yang datang akan pasti banyak. Jadi kalau masalah. Ini tuh mereka mau ke ibu tabi ya, meraja, mau bicara rugi, maka dah. Ia mau ke mega persoalan si bawa keluarga, sebayar rubinina. Wah, ini setangga-tangga lakinya. Maka jero laki ko kasih siaga aja pendapatannya. Oh, pak kasih. Oh, si kok pendapatannya. Pak kibo batu kiburu. Oh, si kok pendapatannya. Itu pak landro. Si kok pendapatannya. Nah, ini tuh nomor kalau Bapak Biang hadir, sang istri lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Itu bikin masalah. Mau bergerak tidak sesuai dengan makam kita menjadi masalah. Ya, jadi mari kita bergerak sesuai dengan keadaan suami. Ya, ini kemakun ribu. Tahu di namelo keda tosogi ay napata na jinendran. Udah memang ni. Apa tulis si pangasinga siya te magkuwi. Masa iko ano mo to laki mo mana ke. Mau siya malipot to. Mau siya malirante. Si pangasi tahu mau siya menre makka. Suruh mini daftar ko magkuwi. Si pangasi makuro si ito sementara pendapatan suami yang bersangkutan tidak sama dengan pendapatan suami kita. Inilah karena muncul masalah dalam rumah tangga. Tapi insya Allah, mari kita bergerak sesuai dengan keadaan kita. Saya tidak boleh bergerak seperti gerakan orang besar. Karena saya orangnya kecil. Kamu kira? Ya kau tahu di melo kira tahu sogi, mari pagi itu. Tahu bang melo kira tahu macam masih sakit. Makanya pintar-pintar lihat suami. Oh, suami saya gajinya sekian. Dia golongan berapa, seumpamanya jabatannya apa. Insya Allah. Ya, nah itu. Yang selanjutnya sini teman-teman lebih bikin kajian. Masalah-masalah semua ini, insya Allah bisa terselesaikan dengan cara bagaimana? Perbanyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalah petunjuknya Allah.
Petunjuk Allah itu tidak pernah salah, tapi petunjuk setan tidak pernah benar. Saya ingatkan ini. Makanya saya di mana-mana memberikan nasihat perkawinan, saya selalu sampaikan terutama sholat 5 waktu. Ya, orang yang sudah menikah itu tantangannya lebih berat. Mungkin ketika kita masih bujang, waktu tamu panak darah seumpamanya kan, ibadahnya luar biasa. Bahkan setiap malam Jumat bangun bertahajud. Kenapa? Minta jodoh. Tapi begitu sudah ada jodohnya, sudah malas nih sholat. Dia nak jepang masam pajak. Ika makan nasa aga na may goreng baraji jama-jama laki ko si palagi po hakikya ina subuh joka ni kasi taga bandi pinang kapulay jaga pak polisi dan sebagainya. Kadang kita ini dengan masalah seperti ini justru kita dia namanya masam panjang. Itu jadi saya ingatkan keduanya sebab tugas kutu si pelatui ya maka deh aja terima masam panjang Bapak Fadil dimanapun anda tugas sesibuk apapun saya yakin ada waktu untuk sholat 5 waktu. Apalagi itu polisi jemaah-jemaah tak luar biasa. Selalu saja menghadapi masalah. Maka insya Allah lebih baik kita selalu minta petunjuk kepada Allah dengan melalui sholat 5 waktu. Ya kau tu masam paja tu si salah kau itu masam paja. Ya kau yang terima pun Allah Ta'ala kau tu masam paja ada namanya doa duduk di antara 2 sujud. Ada 8 doa di situ. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afwani. Apa yang kita inginkan dunia akhir semua sudah ada di situ, saya yakin. Ada nih petunjuknya di situ. Ada nih sehat-sehatnya kita minta pada Allah. Itu ada nih rezekinya warzukni wahdini petunjuk wa'afini kesehatan wa'afwani ampuni saya ya Allah. Jadi luar biasa. Ini saja doa yang Allah terima dulu di antara 2 sujud. Luar biasa berkat dalam tutunggal kita. Saya yakin kita semua butuh dengan ini 8 apa doa yang di dalam sholat itu sendiri. Makanya saya ingatkan insya Allah. Terutama kalau biasa pengantin baru. Ya berat sekali laksanakan sholat subuh. Ya jangan merajin sampai subuh kita dutak-dutak saling membangunkanlah insya Allah. Ya. Apa kapan nama bila te puli sempajangi marumuk tu na pagak te anu masalah ia ko mabili puli te wising sempajangi. Itu saya ingatkan. Yang terakhir saya sampaikan kepada kedua mempelai bahwa biarpun bagaimana sholat kita dengan baik kita laksanakan tapi durhaka pada orang tua semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keberkahan Allah berikan sangat dekat dengan kita. Apa itu? Keberkahan kedua orang tua. Saya yakin Anda tidak hadir di tempat ini andaikan bukan doa usaha orang tua. Luar biasa tuh batina bapak Dil. Ya, emak ta sebelumnya selalu ngelodong ki. Wadi ka maka ada barakat nama-nama tuh Pak Donna almarhumah. Ya, kalau saya tidak salah itu mungkin. Pak Donna almarhumah. Sampai Anda bisa berhasil jadi polisi. Aja lalu tak lupa iya. Jangan merasa bahwa sahabat saya bisa jadi polisi. Sepintar saya bisa jadi polisi. Luar biasa tuh aku ragana tuh matawai. Ya ko yero le tule mingerai ko yero talupa yero nauzubillah min zalik. Tapi ko yero tule mingera ro batina usaha to mate mapak depu kasi napas sekolah ki nong kosugi ki sampai Anda bisa jadi polisi. Digagalalan na meloki maloraka ri gue pajajata. Nah, justru sebenarnya Anda perlu berniat. Kalau sekarang Anda dibahagiakan oleh orang tua, maka coba putar. Saya lagi berusaha membahagiakan kedua orang tua saya. Bagaimana membahagiakan kedua orang tua? Mungkin bapak masih ada. Banyak kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua kita, bapak kita. Lebih-lebih mau membahagiakan orang tua yang namanya ibu. Apa dia agak cawi ibu bos kena. Mau peko batin nanti makare sedul lepas pada ibu. Papa mulu pi tampu bawa Fadil, urasa pasti dia tinggal rangi. Jelas na pura ki tampu tu. Pura ki mana kan digendong berapa tahun. Itu tidak bisa dinilai. Air susu ibu saya tidak bisa dinilai mau bilang hadir. Belum dia berdoa. Mudah-mudahan anakku sehat selalu. Mudah-mudahan anakku sukses. Itulah doanya selalu orang tua menyertai kita. Itu. Makanya sekarang Anda berniat. Bagaimana cara membahagiakan orang tua sudah meninggal dunia? Banyak jalan. Bahkan tidak menjadi penghalang seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya ketika orang tua sudah meninggal. Bagaimana cara? Insya Allah. Usahakan setiap kali berdoa, ingat orang tua. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Ya kuli mapalak padil, wadangi matu bineta. Jadi mapalak gero pak guru kak. Itu. Rabbi ghafirli wali walidayya setiap kali habis salat usahakan baca doa ini.
Ketika Anda baca doa ini, maka Anda pasti mengingat orang tua. Itulah cara pertama membahagiakan orang tua. Yang kedua, cara yang kedua membahagiakan orang yang telah meninggal dunia, sedekahkan. Ya, mau sedekah di masjid, mau di pondok pesantren, Anda bersedekah. Ingat, 50% niatkan untuk orang tua kita. Itu pesannya Syekh Ali Jabir almarhum, bahwa siapa yang ingin membahagiakan orang tuanya, sementara untuk sudah kembali menghadap Allah, maka setiap kali Anda bersedekah di masjid, pondok pesantren, rumah tahfiz, ingat, niatkan 50% untuk orang tua. Ingat itu. Walaupun sebenarnya Anda setiap hari bersedekah diperuntukkan untuk almarhumah, masih jauh belum sebanding dengan pengorbanan orang tua. Jangankan pengorbanan harta, sampai pengorbanan jiwa sekalipun, pengorbanan perasaan sekalipun untuk kita, saya yakin. Nah, olehnya itu ini cara yang kedua. Jadi ingat, ya kau masih dekat ki, angkat tahu kita malai sara, tungkat gimana sih dekat kasih teman-teman. Mati nih, itu 10 sabu, 50 sabu, 100 sabu. Iku masalah si dalih pemikir-mikir sih supaya teringke peringat atau ketemu tuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa membahagiakan orang tua kita dengan cara bagaimana? Mudah-mudahan Anda punya rezeki masih kembali ke tanah suci untuk melaksanakan umrah atau haji. Silakan umrahkan. Saya selalu sampaikan jamaah, jangan tinggalkan Mekah sebelum berumrah untuk orang tua. Namanya badal umrah. Badal umrah. Anda berumrah untuk kita dulu. Besok lagi pakai ihram. Kembali ke Tanah setelah masuk tawaf, setelah itu sa'i, setelah itu tahalul. Maka berniatlah umrah yang kedua itu untuk ibu tak. Itu. Berangkat lagi besoknya berumrah untuk siapa lagi? Untuk bapak tak. Selanjutnya siapa lagi? Untuk nenek tak. Saya yakin orang tua sangat gembira menerima pahala badal umrah. Bahkan lebih hebat lagi kalau ada yang mampu melaksanakan badal haji. Itu, ya haji itu betul mending. Aja kambang ke kue poli ni kedua haji sementara induk kasih dia pada kena poli. Nah mati. Silakan lakukan badal haji, pembiayaan haji. Salah satu cara membahagiakan orang tua namanya badal haji, pengganti haji. Caranya bagaimana? Kalau yang afdalnya melakukan anaknya, anak nama suruh lebih menerima haji ini, tapi dengan catatan nanti berangkat yang kedua kalinya. Itu, ya Rasulullah boleh kasih berhaji untuk orang tuaku. Apa kata Nabi? Apakah Anda sudah berhaji? Maka pemuda anak ini bertanya, saya belum haji ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, berhajilah dulu untuk dirimu, setelah itu berhaji untuk orang tuamu. Jadi tidak boleh menghajikan orang sebelum kita berangkat yang pertama kali. Ini nanti berangkat yang kedua kalinya bisa dipindahkan untuk selanjutnya. Itu. Nah menjadi persoalan sekarang, berangkat pertama saja berat sekali. Corona lalu sih. Itu. Ya, sekarang kalau di Sidrap, saya sudah sampai penyampaian dari tamu ini. Di Sidrap itu kalau mendaftar sekarang harus menunggu 45 tahun, Pak. Ini umum, reguler. Ada yang cepat sedikit menunggu 10 tahun, tapi itu plus bayar 170. Ada yang lebih cepat lagi. Ada sahabat saya berangkat sebelum corona, 3 bulan menunggu. Berangkat, berapa dia bayar? 280 juta. Bagi tak kena boy. Ada yang lebih cepat lagi, 1 bulan bisa berangkat. Pali apure bola. Sulama apa juga tuh, alhamdulillah mendampingi jamaah haji. Ya kalau ada yang bisa, insyaallah gratis topa, betul anugerah gratis. Nah, jadi mendampingi jamaah haji, insyaallah tidak bayar toki. Itu akan cepat berangkat. Yang penting nama sudah di situ, ya siap mendampingi jamaah haji, maka berangkat dengan gratis. Insya Allah, waktu 1 bulan sudah bisa berangkat. Insya Allah, siapa tahu dalek tak banyak segede. Anda sudah haji, kalau andaikan orang tua tak belum haji, Anda bisa berangkat yang kedua kalinya. Niatkan, mau sama orang tuanya, mau sama mertuanya dan sebagainya, boleh. Nah itu. Dengan catatan yang hadir, kalau sudah niat ini membahagiakan orang tua, sedekahkan, bahkan bisa membacakan Al-Quran. Yang kami pahami bahwa orang yang hidup bisa bacakan Al-Quran dipeniatkan untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Memang ada paham bahwa itu tidak sampai. Tapi pendapat Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan itu sampai. Karena dua pendapat, ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Saya lewat jalurnya sampai. Ini Imam Syafi'i, maka bolehlah Anda bacakan Fatihah orang tuanya sebelum atau sesudah sembahyang atau sudah tidur, siap mau tidur, bacakan Fatihah dulu, bacakan doa untuk orang tua. Insya Allah, apa kata Nabi? Ridallah fi ridal walidain. Siapa yang membahagiakan orang tuanya,
maka Allah akan membahagiakannya. Artinya ridha Allah bergantung ridhanya orang tua. Wasuktullah fi suktil walidain, murkanya Allah bergantung murkanya orang tua. Jadi siapa yang berusaha membahagiakan orang tuanya, Anda tidak tinggalkan dunia ini sebelum Allah bahagiakan saudara dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Jadi tidak perlu cari jalan untuk menjadi orang bahagia, berusaha saja membahagiakan kedua orang tua, insya Allah. Barangkali ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat berkah Allah Ta'ala. Ya tinggal rangi Bapak Fadil, setiap kali habis melakukan sesuatu dengan istri kita, jangan sampai kita lupa namanya mandi junub. Makanya ya lo tulus solo bu, aja na turi podang ko tumajama, selamat menempuh hidup baru. Sekali-kali sampaikan calon pengantin baru, ingat mandi junub. Dari itu lalu dia junub angkat dari masjid sama masjid kaya apa dia junub, turi ke betok turi tangga kak. Karo nih, makumi masa daripada madosa ki. Kalau mandi junubnya tidak sah, tidak ada ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, saya minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan Pak Barak kalau di Manang, terus pada pengantin baru, saya juga secara pribadi dan keluarga. Mudah-mudahan selalu kita diberikan petunjuk oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.